Perkenalkan, nama saya Indra Nurikma dengan NIM 240711010406. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan hukum. Video ini membahas secara komprehensif bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat dan bagaimana hukum sebagai sistem norma harus menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum, karena hukum lahir, bekerja, dan berkembang di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, memahami hubungan keduanya menjadi sangat penting agar hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan masyarakat dapat hidup secara tertib. Baiklah, kita masuk kepada poin pertama, pengertian perubahan sosial dalam perspektif sosiologi hukum. Video menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan proses perubahan struktur, nilai, pola pikir, perilaku, serta lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Perubahan dapat berlangsung secara lambat atau evolutif, maupun secara cepat serta mendadak atau revolutif. Perubahan sosial juga bersifat multidimensi, bisa terjadi pada bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan sosial keagamaan. Dalam konteks hukum, perubahan sosial sangat penting karena hukum tidak berdiri sendiri. Hukum merupakan bagian dari sistem sosial. Oleh karena itu, ketika pola kehidupan masyarakat berubah, hukum pun harus ikut menyesuaikan diri. Jika tidak berubah, maka hukum akan mengalami stagnasi dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Kita masuk pada poin kedua, hubungan dasar antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Menekankan bahwa hubungan antara perubahan sosial dan hukum bersifat dialektis dan dinamis, yang berarti saling memengaruhi secara terus-menerus. Ia memiliki dua prinsip utama, yaitu perubahan sosial mendorong perubahan hukum. Ketika terdapat perubahan nilai, gaya hidup, tingkat pendidikan, atau perkembangan teknologi, hukum dipaksa untuk melakukan adaptasi. Jika tidak, hukum menjadi ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi. Contohnya, munculnya internet dan media sosial mendorong lahirnya Undang-Undang ITE. Dan yang kedua, hukum dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Melalui regulasi, pemerintah dapat membentuk perilaku masyarakat seperti program wajib belajar, aturan keselamatan kerja, kebijakan lingkungan, dan perlindungan anak. Konsep ini dikenal sebagai Law as a Tool of Social Engineering yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Banyak faktor yang mendorong perubahan sosial, antara lain yaitu yang pertama ada kemajuan teknologi. Teknologi menjadi pendorong perubahan terbesar, munculnya perangkat digital, sistem transportasi modern, hingga penggunaan AI mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan mencari informasi. Teknologi juga menciptakan masalah baru seperti cyberism, penipuan online, dan pencurian data pribadi yang menuntut pembaruan hukum yang lebih responsif. Dan yang kedua, globalisasi. Globalisasi menyebabkan batas antar negara menjadi kabur, pertukaran nilai budaya, gaya hidup, dan informasi dari negara maju, mengaruhi nilai-nilai masyarakat. Masuknya produk budaya global seperti K-pop, TikTok, film Hollywood, dan teknologi barat mengubah pola perilaku masyarakat sehingga hukum perlu mengikuti arus global tersebut. Poin yang ketiga, setiap perubahan sistem pemerintah atau kebijakan baru akan membawa perubahan sosial. Contohnya, reformasi 1998 di Indonesia yang mengubah sistem politik, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat. Kemudian memicu pembaruan berbagai undang-undang. Poin yang keempat, perubahan ekonomi. Modernisasi ekonomi, urbanisasi, menciptakan kelas sosial baru. Pergeseran ini membawa gaya hidup baru dan tuntutan hukum yang berbeda. Contohnya, kebutuhan akan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil. Poin yang kelima, pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin kritis, rasional, dan sadar akan hukum. Pendidikan membentuk cara berpikir masyarakat sehingga tuntutan terhadap hukum juga berkembang. Dan yang poin keenam, konflik dan gerakan sosial, perjuangan kelompok tertentu seperti gerakan perempuan, lingkungan, LGBT, dan anti korupsi, menjadi pendorong kuat dalam perubahan sosial dan hukum. Nah, kita masuk pada poin inti yang keempat, dampak perubahan sosial terhadap perkembangan hukum. Nah, dampak sosial terhadap perubahan hukum, yang pertama adalah munculnya undang-undang baru. Ketika masalah baru muncul, hukum baru harus dibuat. Misalnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua, revisi dan reformasi hukum lama. Aturan yang sudah tidak relevan harus diperbaiki. Contoh, KUHP yang sudah tidak digunakan sejak zaman kolonial akhirnya diperbarui.
Dan yang ketiga, perubahan dalam penegakan hukum. Selain perubahan aturan, perubahan sosial juga menuntut perubahan pada cara penegakan hukumnya. Selanjutnya, perubahan dalam penegakan hukum. Selain perubahan aturan, perubahan sosial juga menuntut perubahan pada cara penegakan hukumnya. Digitalisasi peradilan, e-court, pelayanan publik online, dan penggunaan CCTV dalam keamanan adalah contoh nyata adaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selanjutnya, penguatan hak asasi manusia. Perubahan sosial membawa kesadaran baru akan pentingnya perlindungan hukum. Masyarakat menuntut aturan yang melindungi kelompok rentan seperti anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok minoritas. Kita masuk pada poin penting yang kelima, fungsi hukum dalam mengatur perubahan sosial. Yang pertama, sebagai alat kontrol sosial. Hukum menjaga masyarakat tetap tertib dengan memberikan batasan perilaku. Jika ada perubahan sosial yang terlalu cepat atau drastis, hukum berusaha mengendalikan agar tidak terjadi kekacauan. Dan yang kedua, sebagai alat rekayasa sosial. Hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat agar sesuai dengan tujuan tertentu. Contohnya yang pertama, kebijakan wajib belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, aturan disiplin lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan, regulasi lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan alam. Fungsi ini penting dalam membantu masyarakat modern. Poin penting yang keenam, interaksi timbal balik antara perubahan sosial dan hukum. Yang pertama, perubahan sosial cepat atau hukum lambat. Ini sering terjadi pada era teknologi digital, contohnya kejahatan online berkembang cepat, tetapi undang-undang tidak bisa segera mengikuti karena proses legislasi lama. Dan selanjutnya, hukum yang tidak relevan akan ditolak masyarakat. Jika hukum tidak sesuai nilai-nilai modern, masyarakat cenderung tidak mematuhinya. Selanjutnya, perubahan hukum dapat memicu konflik. Ketika hukum baru tidak sejalan dengan nilai tradisional, muncul resistensi dari masyarakat. Contoh, aturan terkait isu gender atau budaya tertentu. Dan poin penting yang ketujuh, tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial, yaitu ada regulasi yang ketinggalan zaman. Beberapa undang-undang masih menggunakan perspektif lama dan perlu diperbarui. Dan selanjutnya, resistensi budaya. Nilai tradisional sering bentrok dengan nilai modern, sehingga penerapan hukum baru tidak mudah. Dan selanjutnya, lemahnya penegakan hukum. Meskipun aturan sudah maju, jika penegak hukumnya tidak profesional, tujuan hukum tidak tercapai. Dan selanjutnya, ketimbangan teknologi dan pengetahuan. Tidak semua daerah atau masyarakat mampu mengikuti kecepatan perubahan sosial. Kita masuk pada poin yang ke-8, yaitu kesimpulan. Menyimpulkan bahwa hubungan antara perubahan sosial dan hukum sangat erat. Hukum harus selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi pada bidang teknologi, ekonomi, politik, budaya maupun pendidikan akan mengaruhi pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Nah, sebaliknya, hukum juga memiliki peran penting dalam mengarahkan perubahan sosial agar terjadi secara tertib, teratur, dan sesuai tujuan bersama. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, modern, dan adil. Nah, sebagai penutup, pemahaman mengenai perubahan sosial dan kaitannya dengan perkembangan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam melihat dinamika kehidupan masyarakat modern. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi, ekonomi, budaya, politik, maupun pendidikan menuntut adanya penyesuaian sistem hukum agar tetap relevan dan mampu menjawab tentang zaman. Hukum yang adaptif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu mendorong terciptanya perubahan yang lebih baik, adil, dan tertib. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa perubahan sosial bukanlah sekedar fenomena masyarakat semata, tetapi merupakan proses yang memiliki hubungan timbal balik dengan perkembangannya hukum. Dengan demikian, kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, penegak hukum, akademisi maupun masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem hukum yang kuat, responsif, dan berkeadilan. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat dalam memahami bagaimana hukum dan masyarakat bergerak serta saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.